Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali surat ke-40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'minun. Sampai ayat berapa ya? Sekarang 56. 56 atau 59? Atau mulai 60? Berarti sekarang 60 ya? Apalagi mainnya agama, mulai aja beda-beda aliran. Kita sepakati mulai ayat 60 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pahami dulu. Ayat 60 itu perintah untuk berdoa. Kemudian ayat 60 berikutnya itu tentang ajaran tuntunan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ayat 60 kita pahami, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu. Nah, umat ini kan yang maha mengetahui, yang maha memelihara, yang maha mengabulkan itu Allah. Allah yang tahu persis kapan doanya tepat dikabulkan, waktunya kapan, di mana, itu sepenuhnya pada Allah. Tapi Allah perintah supaya kita berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Yang dimaksud ibadati, ibadah kepadaku di sini adalah berdoa. Karena kaitannya sebelumnya ud'uni astajib lakum. Maka yang dimaksud an ibadati di sini adalah berdoa. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, artinya orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau memohon kepada Allah, merasa sudah tidak membutuhkan apa-apa, istaghna, merasa sudah cukup semuanya, itu termasuk orang-orang yang yastakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, orang-orang yang semacam ini sayadkhuluna jahannama dakhilin, ya, akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ya, jadi kalau kita merasa nggak butuh apa-apapun pada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu masuk kategori orang-orang yastakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi menyombongkan diri itu tidak harus seperti Qarun, tidak harus seperti Fir'aun, ya, tapi termasuk orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Itu termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Yang sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan yang hina-hina. Kemudian ayat 61, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fi. Allah yang menciptakan
Ja'ala menjadikan malam supaya kamu istirahat padanya. Allah menciptakan malam untuk istirahat. Malam itu sebetulnya kan ketika permukaan bumi yang kita tempati itu berseberangan oleh matahari, tertutup oleh belahan bumi yang lain, itu disebut malam. Maka ketika ditanya, ketika malam hari siangnya kemana? Ketika siang malamnya kemana? Ya terus berjalan. Kalau pas siang berarti permukaan bumi yang kita tempati berhadapan langsung dengan matahari. Kalau pas malam hari berarti permukaan bumi yang kita tempati itu berada di balik matahari. Nah itu untuk istirahat malam hari. Wal-nahara mubsira, dan Allah yang menjadikan siang hari. Itu kan waktunya waktu ngatap. Jadi ja'ala lakumun nahara mubsira, seperti itu. Allah menjadikan siang terang benderang. Menjadikan siang itu disebutkan di ayat lain untuk mencari kehidupan ma'isha, kehidupan yang baik, ma'isha thayyibah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Hubungannya apa? Allah menciptakan siang hari yang terang benderang. Kemudian Allah benar-benar mempunyai karunia-Nya yang dilimpahkan, yang dikaruniakan kepada manusia. Ini maksudnya supaya kita manusia ini itu pada siang hari betul-betul bekerja untuk bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan. Dan kalau di dalam Islam bukan hanya kebutuhan hidup, tapi kalau kita lihat yang namanya para nabi, para rasul, ya nabi terakhir, rasul terakhir, itu sebab kehidupannya itu totalitas untuk fisabilillah. Jadi begitu terima wahyu, mulai usia 40-41 tahun, itu seluruh hidupnya untuk fisabilillah. Nah, maka di sini sebetulnya kita dituntunkan untuk berusaha untuk mencari karunia Allah. Tapi karunia Allah itu supaya digunakan untuk fisabilillah. Tapi anehnya, walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi sebagian atau kebanyakan manusia itu tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur itu artinya tidak mau menggunakan nikmat tadi sesuai dengan yang dituntunkan Allah. Jadi kalau digunakan nggak sesuai dengan tuntunan Allah, itu namanya layaskuhu, tidak bersyukur. Kalau nikmat digunakan sesuai dengan tuntunan Allah, itu namanya bersyukur, yaskur. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'. Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu, pencipta segala sesuatu. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, kecuali Dia Allah. Ya ini inti dari keimanan, inti dari ketauhidan, mengesahkan Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia Allah. Fa'anna tufakun, maka bagaimanakah kamu dapat berpaling? Kenapa kok berpaling?
Kenapa kok tidak mau mengesahkan Allah? Kenapa kok punya Tuhan-Tuhan selain Allah gitu? Kenapa dalam hidup ini kok merasa ada banyak hal yang lebih penting dari jalan Allah? Merasa banyak hal yang lebih penting dari fisabilillah. Nah itu sebetulnya ketauhidannya, keimanannya itu tidak bulat, tidak utuh, tidak secara keseluruhan atau kafah. Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, kebanyakan orang itu mengingkari ayat-ayat Allah. Itu kesalahannya mulai jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya itu artinya tidak ada kemauan memahami isinya. Nah, kalau orang tertarik, terdorong untuk memahami, itu biasanya tidak berhenti di situ, diteruskan menjadi iman. Kemudian terus cara hidupnya, kebiasaan hidupnya itu mengikuti sepenuhnya. Nah, tapi ini mengingkari, berpaling itu karena tidak mau memahami, merasa tidak perlu, merasa tidak penting, merasa tidak butuh pada firman Allah, merasa tidak penting menganggap firman Allah itu. Nah itulah orang-orang yang berpaling, orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, kemudian diingatkan kembali bagaimana berpaling dari ayat-ayat Allah, bagaimana mengingkari ayat-ayat Allah. Sedangkan Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap. Ya, qarara. Bumi Allah menciptakan, kemudian kita menetap di bumi. Tapi kenapa seringkali orang tidak sadar, tidak menyadari bahwa bumi ini Allah yang menciptakan. Wasama'a binaa'a wa sawwarakum. Dan Allah yang menciptakan langit itu sebagai atapnya. Jadi bumi untuk tempat tinggal, langit sebagai atapnya. Wasawwarakum. Kemudian Allah membentuk kamu, lalu menyempurnakan, membaguskan ya ciptaan pada dirimu. Fa'ahsana suwarakum. Jadi penciptaan manusia itu fa'ahsana suwarakum. Ya, bentuk ciptaannya itu yang terbaik dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi semula Allah menciptakan bumi yang disediakan untuk tempat tinggal. Allah menciptakan langit itu sebagai atapnya. Kemudian baru Allah menciptakan kita manusia. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya, membaguskan bentuk ciptaannya. Setelah manusia diciptakan yang terbagus, berikutnya wa razaqakum minat thayyibat. Kemudian Allah memberi rezeki kepadamu dari yang baik-baik. Bapak itu begitu runtut ya. Ya. Allah menciptakum, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi untuk manusia demikian runtutnya. Dzalikumullahu rabbukum.
Yang demikian itulah adalah Allah Tuhanmu. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Ya, Maha Agung Allah Tuhan semesta alam. Itu sebetulnya kan kenapa kok bisa berpaling? Kenapa kok bisa ingkar? Kenapa kok bisa mendustakan? Padahal Allah menciptakan bumi untuk tempat tinggalmu. Allah menciptakan langit untuk atap kamu bertempat tinggal. Kemudian Allah menciptakan kamu, Allah menciptakan ciptaannya, Allah memperbaiki bentukmu. Manusia diciptakan dalam ciptaan fa'ahsana, terus-menerus dengan penuh kebaikan. Baru setelah itu Allah memberikan rezeki yang baik-baik. Ya, tapi kenapa kok manusia berpaling? Kenapa kok manusia ingkar? Kok mengingkari? Ya, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi setelah Allah menjadikan manusia supaya manusia sadar, supaya manusia menyadari Allah yang menciptakan bumi untuk tempat tinggal manusia, Allah menciptakan langit untuk atap manusia tinggal, kemudian Allah menciptakan manusia diciptakan dalam ciptaan yang terbaik itu. Nah, tapi mengapa kok manusia masih mengingkari, kok masih berpaling? Nah, ini proses penyadaran lebih lanjut. Huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang hidup kekal. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Dia. Fad'uhu mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Dia Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Memurnikan, tidak boleh dicampur-campur dengan yang lain. Harus semata-mata, harus mukhlis, khusus untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah, hai Muhammad, karena Al-Quran diwahyukan kepada Nabi, maka yang ditugasi oleh Allah untuk menyampaikan Nabi. Sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, memang banyak sembahan-sembahan Allah. Mekah, Ka'bah dan sekitarnya penuh dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, berhala-berhala yang disembah, ya banyak yang terkenal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan seterusnya. Nah, itu sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah, setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, mendapat waktu. Nah, itu supaya mengesahkan Allah, memahasucikan Allah. Tidak boleh ada sembahan-sembahan selain Allah. Ini. Dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Memang diperintah untuk tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Ini proses berikutnya, proses penyadarannya sampai dirinci. Huwaladzi khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu dari tanah. Tsumma min nutfah, dari saripati tanah.
itu tumbuh-tumbuhan, ya, ada sayur-mayur, ada buah-buahan, ada daging, dimakan manusia, kemudian jadi nutfah, ya, jadi setetes air mani, terus ada ketemu ovum, jadi tumamin alaqoh. Nah, kemudian menjadi alaqoh, segumpal darah. Itu dia yang dirinci dari segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian jadi tulang-tulang bulan yang diranda ditutup dengan daging. Setelah itu mengalami penyempurnaan, tsumma yukhrijukum tiflan. Ya, kemudian kamu dilahirkan menjadi bayi, menjadi anak kecil yang lahir. Ya, kamu dilahirkan menjadi seorang anak, tiflan. Setelah jadi seorang anak, tsumma litabluhu asuddakum. Ya, setelah lahir menjadi anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Tsumma litabluhu asuddakum. Kamu hidup sampai dewasa. Tsumma litakunu suyukha. Nah, kemudian itu sampai usia tua, suyukha, usia lanjut. Terus wa minkum mayutawaffa min qabl. Dan sebagian dari kamu yang diwafatkan, yang dimatikan sebelum suyukha, sebelum jadi tua. Itu waktu habis pengajian dari Masjid Al-Mubarak, terus takziah. Takziah yang meninggal ini dokter masih muda, baru nikah belum lama, punya anak satu, umur belum 1 tahun. Dokter yang muda meninggal. Istrinya juga dokter, adiknya perempuan, adiknya 2 juga dokter, keluarga dokter. Meninggal masih sangat muda. Itu kakeknya usia 96 tahun masih menyolatkan dia. Kakeknya masih segar, padahal usianya 96 tahun. Padahal belum tentu dulu kakeknya itu lulus dari SR, tapi bisa usia panjang. Ini yang dia sendiri dokter, istrinya dokter sedang ambil spesialis, 2 adiknya dokter, keluarga dokter. Jadi ini tadi apa? Wa minkum mayutawaffa min qabl. Nah, kenapa itu di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum sampai suyukha? Ya bisa jadi karena kakeknya itu dulu tinggal di desa, serba alami, serba jernih. Sedangkan anaknya mulai sekolah SMA udah di kota, sudah penuh polusi. Terus bekerja, ya kuliah di kedokteran. Terus hari-hari tinggalnya di rumah sakit. Jadi dokter, hari-hari tinggalnya di rumah sakit. Jadi kemungkinan malah kena sakitnya itu ketika berada di rumah sakit. Nah, sedangkan kakeknya nggak ke rumah sakit, dia tinggalnya di rumah sehat. Iya kan? Maka usianya sampai 96 tetap. Kayak pas saya datang menyolatkan itu, bapak itu nanti kok lama sekali. Katanya ini siapa? Oh ini bapaknya ini. Jadi kakeknya dari yang meninggal itu. Oh pantas doanya kok lama sekali, khusyuk sekali. Ya ini membuktikan wa minkum mayutawaffa
min qabl walitabluhu ajalan musamma. Nah, dan kami perbuat yang demikian itu supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan. Ya, litabluhu ajalan musamma. Jadi semuanya nanti sampai pada ajal. Namanya ajal itu waktu hidup sudah habis. Itu namanya ajal. Waktu hidup sementara di dunia sudah habis, memulai hidup yang sebenarnya. Jadi begitu meninggal sebetulnya baru memulai hidup yang sebenarnya. Hidup sementara di alam kubur, baru nanti yaumil kiamah, yaumil ba'ats, baru hidup yang selama-lamanya di akhirat. Nah, ini perjalanan hidup yang semacam ini seringkali tidak disadari, tidak diambil pelajaran, tidak diyakini. Pada itu wala'alakum ta'qilun. Nah, itu supaya kamu memahaminya. Ta'qilun, memikirkan, menyadari. Tadi prosesnya runtuh demikian. Itu semua nggak terjadi dengan sendiri. Itu sepenuhnya Allah yang menciptakan. Walladzi yuhyi wa yumit. Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia Allah menetapkan segala sesuatu urusan, dia hanya berfirman kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi simpel sekali, sederhana sekali Allah. Gitu menciptakan segala sesuatu. Ini terus apa ada yang mau bertanya? Terus dulu. Oke. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi ada proses penyadaran manusia terhadap ketauhidan, mengesahkan, menghambakan diri semata-mata pada Allah. Dengan Allah menjelaskan bagaimana proses kejadian manusia, bagaimana kehidupan manusia, dan bagaimana berikutnya. Tapi ternyata tetap sebagian besar manusia tetap mengingkari ayat-ayat Allah, tetap berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka alam taro ilal ladina yujadiluna fi ayatillah. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, yang mengingkari ayat-ayat Allah? Yujadiluna fi ayatillah. Orang-orang yang senangnya itu cuma berdebat, membantah ayat-ayat Allah, tidak mau mengimani, tidak mau meyakini. Anna yusrofu, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Sudah tadi secara rinci demikian rupa, kok tetap berpaling? Yusrofun alladzina kadzabu bil kitabi wa mimma arsalna bihi rusulana, yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul Allah setelah Allah putus rasul-rasul itu, para nabi, para rasul sebelum Rasulullah. Fasaufa ya'lamun, kelak mereka tentu akan mengetahui, akan menyadari. Jadi biasanya mengetahui dari itu ketika ajal sudah datang, menjelang sakaratul maut, itu baru ya'lamun, baru menyadari.
idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ini bener loh ya, jangan dikira ini nggak sungguh-sungguh loh. Ini benar-benar terjadi. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret kemana? Fil hamimi thumma finnar yusjaru, ya, ke dalam air yang sangat panas, itu dibakar di dalam api neraka. Nah, coba ini, kenapa ya orang-orang kalau tidak memahami Quran kok nggak mau? Dengan berbagai macam alasan. Banyak yang alasan, ayo kita baca Quran di masjid Nurul Huda. Nggak mau. Maksudnya apa? Kita bisa memahami sendiri. Tapi kenyataannya nggak bisa istiqomah. Tapi tidak bersama-sama nggak mau. Nggak mau istiqomah ini kaya obor belarang itu. Nanti mau kaya ijo-ijo gitu. Tapi nanti berapa bulan sudah hilang lagi. Terus nanti muncul lagi, hilang lagi. Nggak bisa istiqomah. Tidak bisa memastikan kapan bisa memahami Al-Quran 30 juz ini. Karena selalu itu tadi, tidak istiqomah. Ada yang merasa, oh kalau kami memahami sendiri bisa lebih cepat, bisa lebih menyelesaikan Quran. Buktinya baru berapa bulan sudah berhenti, nggak bisa istiqomah. Nah itu nanti kalau betul-betul tidak segera memperbaiki diri, itu nanti adanya cuma penyesalan. Ya, tumaki lalabum ainama kuntum tusriku. Kemudian dikatakan kepada mereka, itu mana itu sembahan-sembahan kamu yang kamu sekutukan dulu ketika di dunia, min dunilah selain Allah, itu sama kemana? Kalau mereka katakan, mereka jawab, dulu anna balan nakun nadau min qablu syai'an. Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami. Bahkan kami dahulu tiada pernah menyembah sesuatu. Seperti demikian Allah menyesatkan orang yang kafir. Itu karena memang sudah tidak mau diajak memurnikan, membersihkan ketauhidannya dari segala macam kesirikan, tidak mau. Nah, lebih repot lagi ini yaitu 75. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi ghairil haq. Yang jemaah itu sebabkan karena kamu bersukaria di dunia dengan tidak benar. Coba ini, karena kamu selalu bersukaria di dunia dengan tidak benar, sedang hura-hura saja, cuma mencari di orang, mencari pujian dari orang. Jadi bukan lillah, bukan betul-betul untuk menyiapkan diri, meyakini adanya kehidupan di akhirat, tapi sekedar ini bergembira-ria di dunia itu tanpa mengikuti tuntunan yang benar, bighairil haq. Wa bima kuntum tamrohun, karena kamu selalu sukaria di dalam kemaksiatan, dari satu kemaksiatan berikutnya. Maka kenapa orang ketika diajak memahami Quran dengan alasan macam-macam, mau katanya alasan ini, tapi dia sampai kemana-mana, ya kan? Kalau hura-hura dia selalu bisa datang, tapi ketika diajak memahami Quran tidak bisa datang. Ini ayat 75
ini betul-betul melanda sebagian besar orang. Ya di mana-mana sekarang eranya zamannya baru begitu. Menganggap orang-orang yang menyiapkan hidup di akhirat itu dianggap gak zaman itu. Tidak seperti mereka. Ada apa? Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Ayo coba ini. Masuklah kamu ke neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Ya di dunia itu hura-huranya berapa tahun? Mungkin ketika dari muda sampai usia 40-an tahun, 55 tahun baru mengumpulkan materinya untuk hura-hura. Setelah itu baru hura-hura sampai usia berapa? Mungkin 70 tahun sudah nggak kuat. Itu hanya berapa tahun hura-hura. Tapi di akhiratnya ini udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, mutakabbirin. Ketika di dunia merasa nggak butuh sama Allah, merasa nggak butuh pada Quran, merasa nggak butuh diajak memahami Quran, malah kalau diajak itu kita sinis gitu. Memahami Quran itu bisa sendiri, ngapain harus bareng-bareng? Macam-macam itu. Ya ini namanya mustakabir, orang-orang yang menyombongkan diri. Allah pesan, fasbir inna wa'dallahi haq, bersabarlah kamu, sesungguhnya janjian itu pasti benar. Nah makanya kalau ngajak orang jalan Quran nggak mau malah sinis, ya sabar, ngelus-ngelus dodo, ya dodo ini diwi-diwi gitu, ya sabar, paling sabar gitu, ya kan? Pak imanuri yang naka badal ladina na'ituhum, maka meskipun kami Allah perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan kamu sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kami sajalah mereka akan dikembalikan. Ingat dulu ya, semuanya nanti kembalinya di akhirat pada Allah dan harus mempertanggungjawabkan. Tidak ada sama sekali yang bisa menghindarkan diri. Tidak ada yang bisa luput, tidak ada yang bisa sembunyi. Semuanya harus mempertanggungjawabkan jawab. Coba Bapak Ibu kita betul-betul ini ya, betul-betul menyadari tentang perjalanan hidup ini. Ini tadi saya kira ayat-ayat tadi menjadi inti esensi menjelang akhir surat Al-Ghafir. Ini sangat penting. Ya sampai yang 77 sepertinya sekali pertemuan lagi sudah selesai surat Al-Ghafir. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjelas lagi sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang dapat disadari kita masuk Allah dan membaca. Terima kasih Pak. Tadi itu beruntung ya. Mulai dari ayat 60, orang yang tidak mau memohon pada Allah, merasa cukup, merasa nggak butuh pada Allah. Terus Allah proses bagaimana manusia itu bisa sadar, diciptakan langit, diciptakan bumi, diciptakan langit, diciptakan manusia, terus manusia diciptakan beruntung demikian rinci gitu kan. Nah, itu sebetulnya tujuannya itu supaya manusia sadar. Nah, orang yang tidak sadar itu namanya orang yang mustakbirin tadi, orang yang sombong tadi. Sampai ketika sudah dijelaskan itu begitu, tetap juga tidak mau percaya,
tidak mau juga beriman, malah hanya sekedar hura-hura di dunia. Yang dibanggakan kalau bisa gembira ria, sukaria dari satu kemaksiatan berikutnya, merasa bisa-bisanya sendiri, nggak sadar kalau itu karunia dari Allah, tidak mau bersyukur. Ya, orang yang tidak mau bersyukur ya orang yang sombong itu. Nah, menghadapi orang semacam itu, Allah pesan pada kita tetap harus sabar, harus lapang dada. Sabar maksudnya apa? Tetap harus mau ngajar, nggak boleh berhenti ngajar. Walaupun yang diajar nggak mau, tapi tetap bernilai pahala. Selama masih terus berusaha untuk ngajar atau berdakwah itu. Ya. Tadi dipesan supaya bersabar, tidak boleh berhenti, tidak boleh patah semangat. Dulu sudah ada kisahnya kan Nabi Yunus ya, meninggalkan umatnya, dan umatnya itu ngengkel-ngengkel, nggak mau dikandani. Nah, terus oleh Allah disadarkan kan, naik kapal ternyata penuh, diundi penuh, dikeluarkan dari kapal, ditelan ikan, di dalam ikan kemudian diliputi kegelapan di perut ikan, kegelapan di pedalaman laut, kegelapan awan itu kan. Nah, setelah sadar bertobat itu, dikeluarkan ke pantai dalam keadaan sakit. Ada pohon yang berbuah, kemudian ketika dimakan jadi sembuh sakitnya dia. Tapi setelah dia sembuh, kok pohonnya mati? Kok dia merasa gelo? Loh Allah ingatkan, kamu itu gimana kok gelo? Kamu nanam juga tidak, ngopeni juga tidak. Wong Allah sing nanam sing ngopeni Allah ora gelo. Itu kenapa? Supaya Yunus itu segera pergi dari itu, kembali dakwah kepada kaumnya. Baru berikutnya kaumnya mau didakwah. Jadi itu maksudnya fasbir, supaya bersabar itu tidak boleh putus asa, harus tetap berusaha. Ya, secara singkat begitu Pak. Sudah cukup Bapak Ibu malam hari ini. Ya, makasih, semoga bermanfaat. Insya Allah sekali lagi selesai surat Al-Baqarah. Mohon maaf kalau ada kurang saya. Bantu kami kembalikan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.